Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Monasco. Jumpa lagi dengan kami tim Monasco yang saat ini kami ada di gedung B.J. Habibie BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada kesempatan ini kita mendapatkan undangan dari BRIN dalam rangka penandatanganan hak paten lisensi antara BRIN dengan CV Ar-Rahmah. Ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini di ruang rapat Kedeputian Pemanfaatan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Yang terhormat PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Bapak Dr. R. Hendrian MSc. Yang kami hormati Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, Bapak Dr. Iman Hidayat atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur Alih dan Sistem Audit Teknologi, Bapak Dr. Edi Hilmawan BMMN. Yang kami hormati Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Bapak Ahmad Fatoni PhD. Yang kami hormati Sekretaris Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Ibu Dr. Lindawati Wardani. Yang kami hormati Direktur CV Ar-Rahmah, Ibu Dwi Endah Kurniawati beserta jajarannya. Yang kami hormati para inventor dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan beserta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama lisensi antara BRIN dengan CV Ar-Rahmah untuk pemanfaatan dua invensi. Yang pertama adalah proses kokultur Bacillus megatherium dengan Monascus purpureus untuk menghasilkan produk fermentasi beras rendah sitrinin, dan invensi yang kedua adalah metode pembuatan starter Monascus purpureus untuk menghasilkan produk fermentasi tanpa sitrinin. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama diawali dengan sambutan dari Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, kemudian sambutan dari Direktur CV Ar-Rahmah. Selanjutnya adalah sambutan dari PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, kemudian memasuki acara inti, yaitu penandatanganan PKS lisensi. Selanjutnya adalah foto bersama, doa, dan penutup. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN yang diwakili oleh Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan. Kepada Bapak Ahmad Fatoni PhD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Bapak Dr. Hendrian, bertemu lagi dan keadaan sehat walafiat Bapak ya. Jadi mulai dari dulu sampai sekarang memang ditakdirkan untuk selalu dekat dengan Pak Hendrian ini kan. Sudah hadir. Kemudian juga yang saya banggakan tim riset dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan yang di sini dipimpin oleh Bapak Dr. Novik Hidayat beserta tim yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini merupakan momentum yang sangat baik sekali, di mana pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana hasil riset dari BRIN itu berhasil atau memang sudah dimanfaatkan oleh stakeholder, yang itu menjadi tugas utama kami juga bagaimana bisa memberikan impact kepada masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah melalui proses panjang hari ini mohon izin Pak Deputi, Bapak Direktur, kita akan menandatangani dua invensi dari tim riset mikrobiologi terapan terkait dengan starter dan juga proses pembuatan produk kesehatan ya Monascus ya Pak Novik ya. Ada dua invensi yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Ibu moderator di awal. Kemudian mohon izin Pak Deputi, saya mewakili Pak Iman, Kepala OR Hayati dan Lingkungan, karena beliau ada agenda lain, jadi sekalian dimintakan saya untuk menyampaikan sambutan. Mohon maaf karena tidak bisa hadir, tapi di sini tidak mengurangi esensi kita, semangat kita untuk pertama periset menghasilkan invensi, kemudian
ke inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder BRIN, apapun itu bentuknya, mau CV, mau PT, atau hal yang lainnya. Prinsipnya adalah bagaimana BRIN nanti bisa menghasilkan teknologi-teknologi yang memang diperlukan oleh bangsa ini dalam menghadapi kondisi yang ada saat ini. Dan ini sangat membanggakan Pak Deputi, Pak Direktur, bahwa hasil riset ini ke arah kesehatan. Jadi sangat bermanfaat sekali dan memang sudah terbukti ya. Nanti Bu Direktur bisa menyampaikan lebih detailnya pengalaman mulai dari inisiasi kerjasama sampai mengenal BRIN seperti apa gitu. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada terutama Bu Direktur yang tentunya berkenan untuk berkolaborasi dan menggandeng BRIN gitu teknologinya. Jadi kami apresiasi sekali. Semoga dari dua invensi ini juga akan memotivasi tim riset untuk menghasilkan invensi-invensi yang selanjutnya. Tentunya masukan dari mitra stakeholder itu sangat penting gitu, karena disitulah kemudian BRIN akan terus mengembangkan kapasiti risetnya agar bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan atau tantangan yang ada di dunia luar. Kalau periset stay di lab hanya menyelesaikan riset di cup kemudian paper, tetapi ketika input itu dari stakeholder, dari mitra, disitulah tantangan yang sesungguhnya. Bagaimana periset itu bisa menjawab tantangan yang ada di luar, tantangan terutama masyarakat, sesuai tagline yang ada di Hari Kemerdekaan bahwa menuju kedaulatan pangan dan energi, visi misi BRIN ke sana. Pangan juga mencakup kesehatan, kemudian energi kita juga mencakup ke arah lingkungan. Jadi mohon nanti semoga kolaborasi antara BRIN terutama di PR Mikro Biologi Terapan dengan CV Aroma ini dapat terus berjalan dengan baik, dan tentunya input dari mitra nanti sangat kami perlukan agar kami juga selalu bisa terdepan dalam menjawab tantangan gitu ya. Itu mungkin motonya, kita harus menjadi terdepan dalam menjawab tantangan. Jadi masyarakat problemnya apa, itu memang harus tugasnya BRIN. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Deputi, Pak Direktur. Nanti tugas periset sampai menghasilkan teknologi, lalu di sini perannya dari Pak Deputi pemanfaatan Risnov dan Pak Direktur ke arah alih teknologinya gitu. Jadi sudah sangat clear saat ini itu bagaimana proses bisnis yang dibangun BRIN, mulai dari invensi sampai ke inovasi. Insya Allah nanti semuanya sudah ada bagiannya, semua sudah ada direktorat maupun kedutaan yang akan mendukung riset kami sepenuhnya. Jadi terima kasih banyak kami sampaikan Pak Deputi, Pak Direktur atas support tim yang luar biasa. Memang dahsyat Pak Deputi ya supportnya. Tidak hanya namanya saja, memang dahsyat. Jadi dukungan Pak Aryo kemudian Bapak Nur Mahmud ini yang kemarin visit ke Jember itu dahsyat ya, luar biasa ya. Nanti saya juga ingin mengajukan juga lisensi juga, nanti mohon difasilitasi juga ya. Jadi ya, karena kami juga di pusat riset itu memang di tugas utamanya adalah pokoknya riset menghasilkan teknologi, dan itu harus impact ya. Jadi kita tidak bicara lagi di level tataran output, tapi sudah outcome. Jadi kalau output itu ya sudah banyak, tapi output ini bisa nggak menjadi outcome, itulah yang menjadi PR besar kami. Nah, dengan adanya tim dasar ini, saya yakin semakin banyak output ini menjadi outcome, artinya invensi menjadi inovasi. Nah, ini harapan kami bersama. Terima kasih banyak atas supportnya, dan buat tim periset saya sampaikan banyak terima kasih, bangga juga tiba-tiba langsung 2 lisensi tanda tangan ya. Jadi PK Pusis lumayan sudah nyicil. Ya, jadi mungkin itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas semua dukungannya. Semoga apa yang dihasilkan hari ini kemudian dengan segala produknya nanti kita bisa up gitu, biar lebih banyak dikenal lagi dan diikuti oleh riset yang lainnya, dan juga invensi-invensi lainnya bisa mengikuti sampai ke inovasi. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur CV Aroma kepada Ibu Dwi Endah Kurniawati, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur alhamdulillah kami diperjalankan sampai di sini ya Pak. Jadi kita bertemu dalam keadaan sehat dalam rangka penandatanganan perjanjian lisensi BRIN dengan CV Aroma. Yang terhormat Bapak PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, Bapak Dr. Hendrian MSc. Yang kami hormati Bapak Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN atau yang mewakili, Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Bapak Ahmad Fatoni PhD,
Ibu Dr. Lindawati Wardani, BSEE, Sekretaris Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Bapak Nur Mahmudi, Bapak Novik Nur Hidayat sebagai inventor Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, beserta Ibu Dr. Randan Titin Yulianeri, Ibu Evi, Ibu Luciana, serta para tamu undangan yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan BRIN kepada kami untuk memanfaatkan hasil riset dari para inventor Pusat Riset Mikrobiologi Terapan untuk kami olah menjadi suatu produk yang kami beri nama Monasco. Jadi perlahan namun pasti ini hasil kolaborasi ini semoga bisa dapat berkelanjutan dan membawa kemajuan di CV Aroma dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi kami berusaha cukup panjang, Bapak. Jadi mulai tahun 2015 ketika itu, cerita sedikit nggak Bapak? Saya selalu terharu ketika itu ya, kalau bercerita tentang munculnya Monasco ini. Jadi kami dengan tidak sengaja membuat sesuatu yang mengentaskan Jember dari endemi demam berdarah. Karena setiap tahun itu Pak memakan korban yang begitu banyak. Jadi misalkan masuk rumah sakit itu 10 orang, yang keluar dengan selamat itu hanya 4 atau 3 orang gitu. Yang puncaknya itu tahun 2015, termasuk keluarga kami. Nah, saat itu kami semua ada di rumah sakit kecuali anak saya yang Mas Safei itu ya. Itu yang ada di rumah Pak. Jadi 5 orang di rumah, 4 orang opname Pak gitu. Jadi Mas Safei waktu itu awal membuat Monasco, dia yang kami arahkan lewat telepon untuk membuat. Alhamdulillah bertahap tertolong semua. Jadi 3 orang termasuk saya. Suami saya yang paling parah, terkena demam berdarah kritis waktu itu. Nah, suami saya parah karena dokter itu sudah melepas, maksudnya tidak bisa membantu untuk meningkatkan kesehatannya karena disertai ada penyakit gagal ginjal, gagal ginjal dengan kerusakan hati, kerusakan jantung dan lain-lain. Nah, alhamdulillah dalam waktu 10 menit setelah minum ini kok bisa dicuci darah. Jadi pasien hemodialisa. Jadi ketika pasien hemodialisa kena tipes, diare atau demam berdarah, memang benar-benar tidak bisa tertolong untuk dicuci darah gitu. Jadi dalam waktu 10 menit tertolong, terus sampai 1 tahun kemudian menjadi sehat dan 100% kualitas organnya. Dan selama 1 tahun kami minumin telaten banget. Jadi hipertensi yang di sini sekarang hipertensi itu kan jadi penyakit nomor 1 di Indonesia ya Pak. Jadi Indonesia juga urutan ketiga sedunia insya Allah. Nah itu ini sangat bagus sekali untuk hipertensi atau menstabilkan tekanan darah, baik itu yang hipotensi atau hipertensi. Tapi namanya penyakit degeneratif tidak bisa cepat seperti virus gitu. Dari situ 1 tahun minum konsumsi semua organ menjadi bagus dan menyebar ke seluruh pasien yang lain. Jadi kami didukung direktur rumah sakit sehingga suatu saat kami itu juga berdoa bagaimana menemukan peneliti yang benar-benar bisa membantu mengembangkan supaya ini bisa terjangkau atau dimanfaatkan seluruh masyarakat di Indonesia gitu. Jadi alhamdulillah Allah mengenalkan kami dengan Bapak Novik Nur Hidayat dan tim melalui saudara kami yang ada di LIPI juga Bapak waktu itu. Jadi produk kami dibawa ke sana, bahan mentahnya juga dibawa. Jadi bahan mentahnya itu jelek banget. Kami beli dari impor ya. Terus kemudian yang kami olah tapi bagus. Nah, itu yang membuat mungkin Pak Novik ada tantangan, oh ini kok begini ya. Terus berkunjung di tempat kami, pengen melihat kami mengolah Pak. Kami mengolah di panci yang kecil ya Pak ya, kecil gitu. Jadi 3 liter insya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 50 liter Pak. Gitu. Jadi waktu itu seperti itu, terus berkembang. Akhirnya kami diberi Monascus purpureus yang dihasilkan oleh inventor dia dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan ini. Jadi hasilnya ternyata lebih luar biasa Bapak. Gitu. Jadi alhamdulillah saat ini sudah banyak pasien yang
dengan kondisi kritis, dengan kondisi yang tidak bisa dirawat dengan obat kimia biasa. Nah, itu berangsur membaik karena motivasi kami kandungan yang ada ini utamanya itu untuk regenerasi sel darah merah. Terus kemudian dia melenturkan pembuluh darah sehingga pembuluh darah kita menjadi lebih sehat, dan itu membuat kita lebih sehat semuanya. Jadi organ-organ menjadi membaik secara alamiah. Itu yang kami amati. Dan untuk selanjutnya kalau misalkan apa yang saya olah ini membutuhkan sesuatu penelitian, mungkin itu bukan kemampuan kami. Kemampuan kami hanya tek-tek gitu Pak, membuat meracik gitu. Nah, sambil memperkenalkan gitu. Jadi mengingat saat ini kami juga masih kapasitasnya UMKM Bapak. Jadi masih kecil banget. Terus kemampuan kami untuk memperkenalkan juga sangat terbatas, dari baik itu tenaga ataupun ilmu pengetahuan. Jadi itu mungkin nantinya kami mohon bantuan BRIN untuk pengantar atau memberikan wadah untuk kami sosialisasi, edukasi ke masyarakat bagaimana caranya supaya bisa dikenal lebih luas dan merata Bapak. Itu. Terus kemudian yang pasti tujuan kami itu kita bisa sehat tanpa obat gitu Bapak. Jadi kami membuat bukan obat tapi jus Monasco, minuman sehat dahsyat untuk obat. Mungkin. Jadi demikian sambutan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala pusat risetnya ini sahabat saya lama sejak di PMP IPH, Pak Tony. Alhamdulillah masih bisa ketemu dalam keadaan sehat, serta seluruh sivitas pusat riset mikrobiologi terapan. Lebih khusus lagi adalah kawan-kawan inventor yang pada siang ini invensinya akan menjadi satu lisensi dengan akan ditandatanganinya perjanjian kerjasama dengan CV Aroma. Jadi sebelum nanti beralih ke Pak Hedi yang nama direktoratnya berubah menjadi dahsyat, bukan dasar lagi, serta Bu Dwi Endah dari CV Aroma, perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Tony dan kawan-kawan di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan. Hari ini kita sudah mendapat 2 invensi, baik itu yang proses co-kultur Bacillus megatherium dengan Monascus purpureus untuk menghasilkan produk fermentasi beras rendah sitrinin, juga starter Monascus purpureus untuk menghasilkan produk fermentasi tanpa sitrinin. Mudah-mudahan pusat riset yang lain juga akan seproduktif pusat riset mikrobiologi terapan, karena melalui invensi-invensi inilah BRIN akan, oleh karena itu sekali lagi kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman sekalian di pusat riset mikrobiologi terapan. Saya juga merasa perlu untuk menyebutkan secara lebih detail satu demi satu. Di sini saya dapat daftarnya teman-teman inventor. Jadi terima kasih banyak saya tujukan kepada Pak Nandang Suharna, kepada Pak Novik Nur Hidayat, Bu Ernawati Kasim, Bu Titin Julineri, Bu Evi Triana, Bu Sri Hartin Rahayu, Bu Ratih Merina Dewi, serta Pak Acun Samsuri. Nama baik serta kiprah BRIN di masyarakat akan amat sangat ditentukan oleh kiprah Bapak Ibu sekalian para periset, dan sekali lagi atas nama BRIN saya mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi. Tentu diiringi doa bahwa 2 invensi ini insya Allah akan disusul dengan invensi-invensi lain yang oleh pihak industri, pihak pelaku usaha juga akan disambut baik. Karena seperti yang disampaikan Bapak Kepala di beberapa kesempatan, ada 3 hal paling tidak yang harus dipenuhi ya untuk sampai terjadi suatu hilirisasi. Yang pertama tentu saja invensinya harus scientifically well proven. Nah, saya kira Pak Tony dan kawan-kawan pasti sudah menerapkan serangkaian uji untuk memastikan bahwa invensi tersebut memang proven secara saintifik. Yang kedua, kalau ingin dihilirisasi tentu saja ada serangkaian uji dan serangkaian regulasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi, apalagi kalau itu misalnya berupa pangan dan obat begitu. Tapi saya kira ini juga sudah disiapkan skemanya oleh BRIN. Mudah-mudahan ini juga akan
memastikan bahwa invensi yang kelak kemudian menjadi inovasi itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh regulator. Yang ketiga, ini paling penting saya kira, seberapa bagusnya invensi, seberapa bisa memenuhi regulasinya sebuah invensi, tentu untuk bisa dihilirisasi harus diterima oleh pihak pelaku usaha, oleh pihak industri. Jadi terjadi semacam check and balances. Apakah betul kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam dinding-dinding laboratorium itu memang secara konkret dibutuhkan dan secara keekonomian bisa dihilirisasi menjadi satu produk komersial. Nah, hari ini sebetulnya saya melihat bukan sekedar seremonial untuk penandatanganan perjanjian kerjasama, tapi ini sebuah kolaborasi yang sangat menyenangkan begitu. Ada teman-teman periset, ada pihak industri. Dalam hal ini walaupun Ibu tadi mengatakan UMKM, tetapi pelaku usaha. Ada teman-teman dari alih dan sistem audit teknologi yang menjadi jembatan, tadi sudah disinggung oleh Pak Tony. Sebetulnya ada satu lagi Bu yang harusnya diundang pada kesempatan kali ini, itu adalah Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian Lembaga, Masyarakat dan UMKM. Jadi nanti Ibu saya kenalkan juga dengan Pak Dadan, Direkturnya. Kalau Ibu tertarik untuk memanfaatkan skema-skema pengembangan UMKM, barangkali kami bisa membantu dari segi ini dan itu, silakan nanti saya linkkan dengan Pak Dadan. Kalau Ibu membutuhkan alih teknologi, audit, memastikan bahwa sesuatu teknologi itu memang bisa sudah waktunya dideliver, diimplementasikan ke publik, Pak Edi dan Pak Aryo ini hari ini sudah berkenalan, mudah-mudahan akan panjang begitu. Nah, kaitannya dengan Pak Tony dan teman-teman periset tentu adalah apakah invensi yang dihasilkan oleh kawan-kawan periset kami itu bisa kemudian dihilirisasikan melalui pelaku-pelaku usaha seperti Ibu dan kawan-kawan yang lain. Jadi kalau para pihak ini sudah satu frekuensi, tentu dengan tusinya masing-masing, mengerjakan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, mudah-mudahan ke depannya juga bukan sekedar tadi yang disampaikan oleh Pak Tony, bukan sekedar menghasilkan invensi atau inovasi, tetapi ini menjangkau level outcome yang juga secara konkret akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi perjalanan panjang dari dinding-dinding laboratorium sampai secara konkret bisa membantu masyarakat dalam hal ini misalnya untuk meningkatkan kesehatannya dan seterusnya. Terima kasih dan apresiasi juga saya sampaikan kepada Pak Edi, Pak Aryo serta kawan-kawan dari Direktorat Pemanfaatan Riset, Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi ya. Sayangnya alihnya itu untuk singkatan hanya diambil huruf A-nya saja Pak. Kalau diambil A dan H kan alih itu ada A dan H-nya ya. Singkatannya dahsyat itu bagus. Terima kasih Pak Edi, saya sampaikan apresiasi juga. Mohon intensitas komunikasi dan koordinasi antara Bapak dengan teman-teman periset, dengan teman-teman di pusat riset, dengan para kepala pusat riset bisa terus ditingkatkan. Kalau secara personal antara Bapak dengan Pak Tony hubungannya sangat baik, dengan Kapusris yang lain juga demikian, saya kira itu akan memperlancar koordinasi di kemudian hari yang sifatnya profesional. Kalau personalnya baik, insya Allah profesionalnya juga baik. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membantu teman-teman di pusat riset menghilirisasi hasil-hasil yang mereka produksi dari kegiatan risetnya sehari-hari. Terakhir saya juga ingin menyampaikan Ibu, terima kasih dan apresiasi untuk Bu Enda, Direktur CPA Rohmah dan seluruh Ibu di CPA Rohmah. Mudah-mudahan ini bukan satu-satunya invensi dari BRIN yang bisa membantu begitu. Kami persilahkan kalau Ibu ada waktu luang kapan-kapan ditemani Pak Edi, mungkin bisa main-main ke Cibinong, melihat-melihat lab, melihat-melihat window shopping begitu. Wah, di lab ini ada hasil apa ya? Di lab itu ada hasil apa yang barangkali Ibu juga tertarik untuk kemudian melisensinya. Jadi nanti Pak Edi sesekali juga bisa menjadi marketing staff ya untuk hasil-hasil riset yang ada di BRIN begitu. Sehingga kita semua bisa saling mendukung di dalam tusinya masing-masing demikian.
Jadi itu saja Ibu, dan ini kebetulan saya diberi company profile dari CV-nya Ibu, bagus-bagus ya. Ini ada yang dibawa sekarang, yang hijau itu apa itu? Ini ada manfaatnya meregenerasi sel. Itu apa maksudnya, bisa jadi awet muda ya kita ya? Kalau bisa meregenerasi sel awet muda, saya pengen juga beli ini. Termasuk Pak, ini kok sudah banyak yang menggunakan. Jadi yang rutin minum, insya Allah tidak terlihat terlalu tua. Wah, ya. Nah, karena manfaatnya itu kalau sudah minum tidak kelihatan terlalu tua. Ini saya berminat untuk menjadi pembeli pertama dari Brin. Amin. Untuk produknya. Ini kan di sini cuma, ini betul ya harganya 2,5 ya, nggak lebih ya Bu ya. Iya, Saya nggak bawa uang lebih soalnya. Tester katanya. Enggak pakai testeran. Ini harus beli. Oh ya Allah. Ini sekalian endorse Bu. Jadi Siap. Ibu boleh katakan kepada orang-orang bahwa teman-teman di Brin aja beli gitu. Oh iya. Jadi ini karena di listnya harganya 2,5, nggak tak lebihin ya Bu ya. Pas 2,5. Monggo diterima. Alhamdulillah. Ini katanya orang Jawa penglaris. Dan mudah-mudahan apakah ini juga memanfaatkan hasil invensinya teman-teman? Iya betul Bapak. Oke. Jadi ini Monascus purpureus yang kami suspensi dengan buah, dan buahnya itu sangat sudah teruji aman untuk ginjal. Monggo Bapak Tunjukkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar. Nanti malam kan muncul di RCTI. Ya. Jadi sebetulnya apresiasi saya bagi teman-teman Alhamdulillah. bahwa kegiatan lab itu tidak lab sekedar untuk lab, not science for science only, tetapi juga untuk masyarakat. Pak Tony, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman dari mikrobiologi terapan bisa menghasilkan produk-produk lain yang membanggakan. Saya bersyukur untuk list produknya ini harganya cuma 250. Kalau 1 jutaan nggak ada isinya dompet saya. Bisa digesek ya. Bisa digesek. Jadi demikian, saya berterima kasih kepada semua pihak yang hadir hari ini. Oh ya, tadi saya lupa mengucapkan satu lagi. Kita juga hari ini dihadiri oleh Bu Sekretaris Deputi, Bu Linda. Jadi sekali lagi saya mengundang CV Ar-Rahmah dan mudah-mudahan ada CV-CV PT-PT yang lain. Mari Brin dianggap sebagai mitra. Kalau Ibu mau lihat window shopping begitu, diantar Pak Edi, diantar Bu Linda, lihat-lihat lab-lab kita, saya akan sangat senang kalau pihak industri, UMKM, main-mainlah ke Cibinong, lihat hasil-hasil teman-teman periset. Mereka sebetulnya menghasilkan banyak hal yang bermanfaat, hanya mungkin belum terlinkkan antara yang mensuplai dengan yang punya demand. Nah, saya Bu Linda ini kan koyok mak comblang saja. Jadi kalau hari ini terjadi signing MOU, ya saya anggap mak comblangnya itu berakhir di pelaminan ya. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama lisensi. Demikian, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Fatoni, kepada Bu Dwi Endah Kurniawati. Semoga hubungan ini terus menghasilkan manfaat-manfaat bagi masyarakat luas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu semua. Ya. Ini berarti sudah punya saya ya. Ya, baik Bapak Ibu semua, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama lisensi antara BRIN dengan CV Ar-Rahmah. Kami mohon panitia yang bertugas bisa membantu, dan kami mohon Pak Deputi dan Ibu Direktur CV Ar-Rahmah untuk maju ke depan menandatangani perjanjian kerjasama lisensi. Boleh Pak, untuk pada Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan dan Bapak
inventor untuk menjadi saksi dan Pak Direktur Alih dan Sistem Audit Teknologi. Ulangi lagi Pak, gini Pak. Iya. Sudah ditandatangan. Alhamdulillah. Ijab kabul kan gitu Pak ya. Tanda tangani. Mbak Atika. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini boleh Bu nanti ditaruh di Instagram atau apa? Izin Oh, sama saya. Ini ada Pak Hasyim. Telah kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama lisensi antara BRIN dengan CV Ar-Rahmah. Tidak lengkap rasanya apabila kegiatan hari ini tidak diiringi oleh doa untuk keberkahan kegiatan hari ini maupun kesuksesan kerjasama ke depannya. Oleh karena itu, kami harapkan Bapak Sunarto untuk membacakan doa. Kepada Pak Sunarto kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk menundukkan kepala sejenak berdoa. Izinkan saya membacakan doa untuk dengan cara Islam, dan bagi pemeluk agama lain dipersilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala syahidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli salatin ashabi syahidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi wasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama lisensi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan CV Ar-Rahmah. Rahmatilah hamba-Mu yang berkumpul pada hari ini, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah penandatanganan perjanjian kerjasama lisensi ini sebagai momentum bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan demi bangsa dan negara, sehingga hasil riset yang telah kami lakukan, yang telah dihasilkan oleh para inventor kami, dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hidayah, hati yang tawadu, sifat amanah, serta iman yang kuat agar dunia dan akhirat kami selamat. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, agar dengan ampunan-Mu kami semua terhindar jauh dari azab dan murka-Mu. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ke penghujung acara. Saya Dina Astifian selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas dari Fungsi Alih Teknologi Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi menyampaikan permohonan maaf
Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami tutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.